Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Willy sebelum ke Kang Aceh. Mas Willy, ini kan tadi hasil survei dari LSI justru Nasdem ini nggak nyampe 4% nih, masih di bawah ambang batas, Mas. Walaupun juga sudah ada nama Anies Baswedan yang keluar sebagai Capres 2024, Mas Willy. Iya, pagi Ratih, pagi Arif Fadil, Mas Aji, Kang Aceh. Pagi. Ya, ini bukan hal yang luar biasa ya. Nasdem memang fenomenanya dari survei ke survei selalu seperti apa yang digambarkan Mas Aji ya. Sebelum pemilu 2014 itu Nasdem survei bahkan cuma 1% paling tinggi 1,9%. Sebelum pemilu 2019 Nasdem juga sama ya 3%. Selalu dalam posisi tidak lolos ya. Ya papan bawah lah di dalam survei, tapi di dalam hasil pemilu kemudian itu bisa melakukan lompatan karena memang kalau survei memiliki variabel yang dibilang Mas Haji tadi, tentu yang disurvei partainya. Nah, Nasdem secara anatomi yang memilih Nasdem itu maksimal itu cuma 20%, rata-ratanya cuma 12-16%. Artinya anatomi Partai Nasdem itu ada di kekuatan calon legislatif. Nah, kami 2019 itu mengalami lompatan yang paling tinggi ya dari 36 kursi jadi 59 kursi. Jadi tentu kami partai yang menggunakan scientific approach ya, benar-benar menggunakan instrumen ilmu pengetahuan. Nah, mencari celahnya, antitesanya, mencari metodologi lain, kami terima kasih kepada teman-teman lembaga peneliti yang memberikan banyak survei. Nah, ini menjadi cermin bagi kami. Kami tidak pernah muka buruk lalu cermin yang dibelah ya. Nah, saya ingin menandaskan, menggarisbawahi yang dibilang Mas Aji tadi, satu hal yang dilematis kalau Nasdem tidak mengasosiasikan dengan calon presidennya hari ini Pak Anies Baswedan. Kalau kita lihat belajar dari dua pemilu 2014 dan 2019, koktel efek kepada Nasdem itu dari capres cuma 1,2%. Artinya kami mencoba mencari alternatif lain. Ada banyak jalan ke Roma lah gitu ya. Nah, begitu juga dengan Pak Anies ya. Kami baru saja meluncing yang namanya Nasdem memanggil Mas Haji. Itu open recruitment untuk anggota legislatif di semua tingkatan. Tentu Nasdem sejauh ini beda sama PDI Perjuangan dan Golkar yang sudah punya cucu dan bahkan cicit ya. Nasdem ini anaknya aja kadang-kadang masih anak pungut gitu ya. Nasdem ini kan tipologinya seperti PSG gitu ya. Kalau Kang Aceh ini kan AC Milan, PDI Perjuangan itu kan ya inilah ya Manchester United gitu. Jadi Bang Willy ngomong gitu Kang Aceh senyum dia. Ya, kami harus menghormati ya. Tentu kami yang harus bekerja lebih keras ya. Tapi setidak-tidaknya kami berusaha untuk membangun, merekrut partai yang terbuka ini ya, banyak kandidat-kandidat yang memiliki kapasitas. Jadi so far so good sih. Kami oke-oke saja gitu ya. Jadi kalau toh nilainya masih di bawah rata-rata itu ya kami terima. Tapi kalau menurut kampungnya Arif Fadil gitu ya, Nasdem tidak pernah dilematis gitu. Karena bagi orang Minang itu kalau makan buah si malakama nggak dimakan, makan ibu mati nggak dimakan ayah mati, bagi kami jual ke Tanah Abang gitu. Jadi nggak mati dua-duanya. Ini lebihnya politisi itu di situ ya. Kang Aceh, apa tanggapan Anda Kang Aceh? Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya kepada LSI, Pak Denny JA, Pak Haji yang telah melakukan survei. Dan survei ini saya kira dilakukan oleh Pak Haji dan teman-teman di LSI merupakan survei yang periodik yang dilakukan secara independen. Sehingga tentu apa yang terpotret hari ini itu masih sangat dinamis. Walaupun posisi Partai Golkar berada pada posisi kedua,
dan itu hampir sama dengan hasil perolehan di tahun 2019 yang lalu, bahwa kita masih 14%, tidak membuat kami terlena. Kami ingin terus mendorong agar elektabilitas partai semakin tinggi. Yang kedua, salah satu argumen yang menyebabkan kenapa Partai Golkar berada pada posisi yang kedua, saya kira ini penting, yang menjadi catatan kami adalah masih adanya apresiasi publik terhadap kinerja Ketua Umum kami sebagai Menko Perekonomian, yaitu Bapak Erlangga Hartarto, dan juga ada kader kami Pak Luhut yang mampu dinilai oleh publik memiliki kemampuan dalam penanganan, terutama penanganan COVID, dan juga dalam konteks bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Ini saya kira salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi catatan buat kami, bahwa mengawal pemerintahan ini merupakan sebuah keharusan, karena ini juga menyangkut dengan apresiasi publik terhadap partai pengusung pemerintah. Pertama itu. Yang kedua, saya kira kalau dilihat dari survei ini, saya baca secara sekilas juga menyebutkan bahwa figur Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai itu ternyata juga dinilai dan dikesankan menjadi trendsetter politik dengan adanya koalisi Indonesia Bersatu. Ini menunjukkan bahwa koalisi Indonesia Bersatu juga mendapatkan apresiasi dari publik dengan tetap menilai bahwa Partai Golkar adalah partai yang mampu untuk menjaga bagaimana proses politik dengan adanya koalisi Indonesia Bersatu ini. Intinya bagi kami bahwa hasil survei ini menunjukkan bahwa publik menilai atas kinerja dari masing-masing partai politik. Dan ini pasti erat kaitannya juga dengan bagaimana kinerja pemerintahan ini yang kemudian bisa mempengaruhi terhadap elektabilitas partai. Namun demikian, sekali lagi bagi kami ini akan terus dijadikan sebagai satu potret untuk bagaimana memastikan elektabilitas kami akan terus kita dorong. Karena tentu harapan kami, ya sebagai partai politik, Mas Willy pun juga sebagai bin Golkar ini juga punya keinginan untuk nomor satu. Saya kira tidak ada partai politik yang lahir untuk tidak menang di dalam pemilu. Nah, ini momentum yang masih sangat dinamis, dan karena itu dengan hasil ini tidak membuat kami menjadi puas, dan kami akan terus menggenjot agar elektabilitas partai terus-menerus bisa dinaikkan gitu. Oke, saya geser lagi nih ke Bang Willy. Bang Willy, tidak terlepas ucapan Kang Aceh dari koalisi bersama ya di pemerintahan saat ini, terutama ya ada dua sosok figur yang sangat mumpuni ya di pandemi Covid, Pak Luhut dan juga Pak Erlangga. Kader Nasdem juga ada loh di pemerintahan gitu. Apakah ini kurang dirasakan oleh publik sehingga surveinya sampai dengan demikian, atau seperti apa Bang Willy? Arif Fadil, saya ini sama seperti Mas Aji latar belakangnya peneliti. Nasdem ini partai yang scientific approach. Gini, kalau mau bukti yang lebih empirik ya, Yusuf Kala sebagai ketua Golkar kurang apa melakukan keputusan-keputusan politik yang luar biasa. Tapi insentifnya bukan kepada Golkar, justru Golkar mengalami penurunan. Itu tetap kepada Demokrat yang waktu itu presidennya SBY. Jadi itu terlalu jauh panggang daripada api. Variabel seperti itu nggak terkoneksi. Jadi saya bisa berdebat secara saintifik variabel-variabel ini asosiasi, apalagi menteri ya. Itu sangat jauh sekali, itu yang satu di Aceh, yang satu di Papua itu. Tidak ada korelasinya pada tingkat elektabilitas partai dengan kinerja-kinerja seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tandaskan begini. Koktel efek itu kepada selalu istri pertama, yang formal. Semesra apapun dengan presiden, koktelnya itu tidak terbangun ya. Jadi bisa lebih mesra, tapi ini kan logika formal ya. Jadi ini relasi formal. Relasi formal selalu memberikan benefit insentif kepada hal yang formal juga ya.
kalau berbicara tafsir itu hal yang berbeda, itu variabel yang berbeda. Tapi setidak-tidaknya kita punya sejarah Yusuf Kala mengambil keputusan semua yang strategis. Bahkan MOU Helsinki itu dikatakan ucapan terima kasihnya kepada Yusuf Kala, tidak pada SBY. Tapi insentif elektoralnya tidak pada Golkar. Mas Aji bisa konfirmasi itu sebagai peneliti. Jadi ini jauh lah ya. Kalau bicara hanya lenggak-lenggok narasi gini-gini, nah itu bagi saya tidak memberikan konfirmasi elektoral. Nah, sekarang bagaimana ikhtiar partai berbeda-beda. Golkar memiliki basis pemilih karena relasi, kalau kita tanya preferensi, kenapa Anda pilih Golkar? Karena kebiasaan selama 32 tahun dan lain sebagainya. Kenapa Anda pilih Nasdem? Itu relasinya lebih kepada persen to persen antara pemilih dengan anggotanya, calegnya. Nasdem lahir tidak di saat musim pasang, bahwasannya brand partainya lebih kuat daripada yang lain-lain. Nah, logika berpikir seperti ini harus jadi, Arif Fadil. Biar kita nggak sesat ini, nggak kita kemudian membeli Baik, Bang kucing Willy. dalam karung gitu, Arif Fadil. Baik. Oke, Kang Aceh, tanggapi Kang Aceh. Iya, tentu kalau logika yang dipakai adalah logikanya Pak Mas Willy, ya, kita tahu bahwa ini adalah preferensi dalam konteks survei ini adalah memilih partai. Kita masih belum menentukan siapa nama yang akan dicalonkan oleh partai dalam konteks calon legislatif. Kalau soal itu, saya yakin Golkar lebih memiliki kemampuan karena caleg-calegnya juga berpengalaman dan itu terbukti dalam misalnya pemilu 2019 yang lalu, di mana Partai Golkar ya jauh walaupun suaranya tidak lebih besar Gerindra, tapi kan dari perolehan kursi kita lebih banyak. Jadi intinya begini, ya, ini baru orang memilih partai karena yang ditanyakan oleh Mas Aji Farobi ini adalah soal pilihan terhadap partai, belum memilih siapa calegnya. Nah, satu hal yang harus menjadi catatan bahwa salah satu di antara fakta yang kita lihat dalam pemilihan legislatif 2019, justru orang lebih banyak memilih caleg dibandingkan dengan partainya, khusus untuk Partai Golkar. Ini menunjukkan bahwa ya Partai Golkar jauh lebih teruji di dalam konteks bagaimana menurunkan pasukan infanterinya gitu. Nah, karena itu kami sekali lagi dengan modal 14% ini semakin optimis bahwa kalau kemudian diturunkan pasukan infanteri kami untuk bagaimana meyakinkan masyarakat untuk memilih Golkar dan caleg, kami optimis akan lebih besar lagi gitu. Nah, tetapi ya ini semua juga tergantung dari sejauh mana kemampuan kita untuk membranding partai dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi kami hari ini, sekali lagi ya, kami tidak ingin jumawa terhadap hasil survei ini. Namun hasil survei ini menunjukkan bahwa Partai Golkar dinilai oleh publik, walaupun tadi debatable seperti yang disampaikan oleh Mas Willy, namun kita harus akui bahwa misalnya pertumbuhan ekonomi kita masih menjadi yang terbaik di antara negara-negara G20 gitu ya, setelah Arab Saudi. Bahwa COVID kita sekarang lebih terkendali dan lain-lain. Ini juga dirasakan oleh masyarakat. Baik. Ada kepuasan Kang publik Aceh terhadap kinerja, gitu loh. Nah, tentu kami juga ingin mengapresiasi terhadap para kader partai yang telah bekerja di lapangan dan hasilnya adalah ini, gitu. Iya. Kang Aceh, yang pasti kan Nasdem sudah mengeluarkan capres 2024-nya siapa. Kita menunggu ya dari Golkar siapa nantinya ya. Baru ada survei lagi nanti dari LSI begitu ya. Terima kasih banyak Kang Aceh, kemudian Mas Willy dan juga Mas Aji. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum. Buat lagi nih, kan udah ada yang deklarasi soalnya. Pasti. Biar lebih menarik lagi nanti. Iya, pastinya. Gitu. Oke. Makasih Mas Aji ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.